datang kepada kami pada hari ini Tuhan. Kami terus merindukan Tuhan melawat kami, memberikan kepada kami pengertian-pengertian di dalam hidup ini. Apa yang harus kami perbuat, yang harus kami kerjakan Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau terus mengingatkan kami untuk melakukan tugas-tugas kami, tanggung jawab kami. Sebab kami tahu ada hal yang Engkau kerjakan, ada hal yang harus kami kerjakan di dalam hidup ini. Untuk boleh kami memakai sebagai bekal masuk ke dalam kerajaan kekal. Untuk tinggal bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Berkati hamba-Mu supaya setiap perkataan hamba-Mu datang dari kehendak Roh Kudus. Dan kami semua, gereja-Mu diberkati oleh Tuhan. Baik yang ada di rumah Tuhan, baik yang ada di rumah-rumah. Terima kasih Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Shalom. Kemarin saya khotbah di musyawarah daerah gereja Kerukunan Keluarga Toraja yang dihadiri oleh 24 cabang dari seluruh Sulawesi Utara yang secara resmi dibuka oleh wali kota. Dan setelah itu kami dijamu makan oleh panitia dan saya ngobrol dengan Pak Wali Kota beberapa hal termasuk soal COVID-19. Ya, bahwa nanti tanggal 24 bulan 12 sampai dengan tanggal 2 akan diberlakukan level 3 untuk daerah kita, saudara-saudara, supaya penekanan akan COVID-19 benar-benar bisa hilang. Dan Pak Wali mengatakan jika kita survive di bulan 12 ini bisa melewatinya dengan baik, maka di bulan-bulan selanjutnya kita percaya kehidupan normal itu akan kembali. Nah, oleh sebab itu Pak Wali menyampaikan, minta tolong Pak Pendeta sampaikan kepada jemaat supaya divaksin. Ya, supaya divaksin. Dan saya mengatakan nanti Pak, saya juga mau coba dari BKSW kami sudah lakukan, tapi di gereja lokal juga rencana kita mau mengadakan vaksin lagi. Ya, saudara-saudara, bulan Juli, Agustus, September kemarin yang meninggal oleh COVID di varian Delta ini ada 400 orang. Oke, 400 orang. Nah, dari 400 orang ini 82% belum divaksin. 11% itu sudah divaksin yang pertama dan 7% sama sekali 7% sudah divaksin yang kedua. Nah, oleh sebab itu penting sekali saudara-saudara kita membekali diri kita dengan imun. Ya, dengan imun supaya benar-benar wabah ini bisa atau pandemi ini bisa betul-betul hilang. Hari ini di Israel sudah boleh masuk menerima semua vaksin kecuali ada satu dari Rusia yang tidak diterima. Tetapi kalau kita mau masuk kita karantina dulu 1 hari menunggu hasil PCR. Ya. Setelah itu sudah kalau negatif maka kita boleh melanjutkan tur di sana dan pulang ke Indonesia akan dikarantina, kalau tidak salah sudah sisa 3 hari di Jakarta akan dikarantina. Tetapi masih belum banyak grup yang mau berangkat ke Israel, benar-benar menanti sampai keadaan lebih normal baru kemudian berangkat. Ya, saya sendiri sebenarnya berpikir tanggal 7 Februari akan berangkat dengan grup ke sana, tapi masih sangat tentatif, ya, masih menunggu perkembangan selanjutnya. Hari Selasa kemarin saya pulang dari Tagulandang, saudara-saudara, menguburkan oma yang meninggal pada usia 83 tahun. Yang memberikan tanah di Tagulandang.
Saya datang bukan karena dia kasih tanah, tapi saya datang karena memang Oma ini sangat baik. Setiap kali kami ke Tagulandang, dialah yang menjadi penyedia makanan ya bagi tim yang datang ke sana, sehingga ketika dia meninggal saya bilang saya akan menguburkannya, ya, membawanya sampai ke kuburan. Ya, selama ini baru 3 jenazah yang saya layani semua. Yang pertama adalah papanya Pendeta Aris, mertuanya Pendeta Aris, dari penghiburan sampai kepada pemakaman. Yang kedua adalah kakaknya Budi, ya, ada Budi sini, oh ada di belakang, kakaknya Budi, dan yang ketiga Oma ini. Pokoknya semua dari penghiburan sampai kepada pemakaman. Satu hal yang saya tidak lakukan, mengangkat jenazahnya, mengangkat petinya ke dalam liang lahat. Sudah tahu kenapa? Tidak kuat. Berat soalnya. Saya sedang menyampaikan khotbah tentang expensive love. Ya, kasih yang mahal, cinta yang mahal. Coba kita baca, saudara-saudara. Lukas pasal 7 ayat 36, 37, dan 47. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Amin. Saudara-saudara, Tuhan memberikan sebuah apresiasi kepada apa yang dilakukan oleh perempuan ini, yaitu datang, masuk, tersungkur, dengan air mata, lalu menuangkan minyak narwastu yang mahal, lalu kemudian menyekannya dengan rambutnya. Tuhan memberikan apresiasi dengan kalimat, ia telah banyak berbuat kasih. Saya sudah sampaikan saudara-saudara bahwa kasih itu bukanlah sebuah paksaan. Oke? Bukanlah sebuah paksaan. Sedangkan cinta antara seorang laki-laki dan perempuan saja tidak boleh sebuah paksaan. Apalagi cinta kita kepada Tuhan. Kasih itu bukanlah sekedar sebuah perintah, tetapi kasih itu adalah sebuah keputusan. Katakan keputusan. Oke? Anda memutuskan, Anda mengasihi Tuhan atau tidak mengasihi Tuhan. Dan orang-orang yang mengasihi Tuhan, saudara-saudara, kelihatan dari dalam kehidupannya setiap hari. Nampak sekali, ya, perkataan-perkataannya, sikapnya, bagaimana perlakuannya kepada orang lain, dan selanjutnya. Karena Alkitab mengatakan untuk mengenal sebuah pohon, lihatlah buahnya. Kalau buah pohon itu baik, baiklah pohon itu. Kalau buah pohon itu tidak baik pohon itu. Tebang saja dan lemparkan ke dalam api. Bapak Ibu, wanita ini nekat datang kepada Tuhan. Ya, saya pernah belajar kata nekat itu adalah sebuah tindakan yang berani mengambil resiko. Oke? Tindakan yang berani mengambil resiko yang besar. Kenapa saudara? Sebab yang pertama kita sudah belajar, dia tidak layak sebagai tamu. Dia tidak diundang. Oke? Dia tidak masuk di dalam undangan. Seringkali kita malu saudara kalau kita mau hadir dalam sebuah acara pernikahan misalnya, ya, atau acara apa begitu ya, yang tidak diundang. Makanya saya bilang sama jemaat, kalau mengundang saya dalam sebuah acara, jangan jangan heran kalau ada beberapa orang ikut, karena kalau saya diundang dan saya mengajak, Richie ikut, ya, Reinhard ikut, maka mereka akan ikut. Jadi jangan heran. Tapi kalau saya tidak ada di situ dan Richie tidak diundang, pasti dia tidak mau datang. Kenapa? Tidak diundang.
Oke? Apalagi kalau undangan di bawahnya ditulis undangan harap dibawa serta berlaku untuk 200 orang, berlaku untuk 2 orang. Maka saudara-saudara, ya undangan mesti dibawa serta. Ya, kalau kita pergi ke acara-acara di hotel-hotel yang berbintang di atas, berbintang-bintang, atau kita pergi dalam sebuah jamuan apa gitu ya, pemerintah, maka undangan itu wajib untuk dibawa, ditunjukkan saya adalah undangan. Apalagi undangan pemerintah yang protokol keamanannya sangat tinggi, okay? Tanpa undangan tidak seorang pun yang dapat masuk ke dalamnya. Undangan itu adalah tiket untuk masuk ke dalamnya. Perempuan ini tidak layak sebagai tamu karena dia tidak diundang. Lalu yang kedua, kenapa cintanya itu mahal? Karena sebenarnya dia tidak layak secara moral. Bapak Ibu, saat itu Tuhan Yesus dikenal sebagai guru, sebagai rabi. Ya, ketika dia menundukkan danau Galilea dari badai, dan danau itu menjadi teduh sekali, orang-orang mengatakan sesungguhnya seorang nabi besar telah lahir di antara kita. Nabi besar. Jadi pada waktu itu Yesus adalah seorang yang sangat dihormati. Ya, bahkan dia adalah juru selamat. Sementara dia perempuan yang berdosa. Saya mau katakan kepada saudara, sebenarnya kita ini tidak layak datang kepada Tuhan. Kita semua ini, yang ada di ruangan ini, sebenarnya kita tidak layak datang kepada Tuhan. Kenapa saudara? Dia adalah pencipta dan kita hanyalah ciptaannya. Dia adalah penjunan dan kita adalah tanah liat. You are the potter, I am the clay. Dia adalah Tuhan yang mengolah sebongkah tanah liat, ya, untuk kemudian menjadi sesuatu benda yang berharga di matanya. Kita ini cuma ciptaannya. Sebenarnya kita tidak layak untuk dapat datang kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang maha kudus. Sementara kita begitu banyak kecemaran karena dosa. Tidak layak kita dapat datang kepada Tuhan. Perempuan ini saudara di Lukas pasal 7 ayat 37 tadi dikatakan, perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Bahasa Yunani hamatolos atau sinful atau bergelimangan dengan dosa. Bapak Ibu, puji Tuhan bahwa untuk itulah Tuhan datang ke dunia ini. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Untuk itulah Tuhan datang ke dunia ini. Memperkenalkan jalan dan kebenaran dan hidup. Saya kira kalau saya mau buat sensus, orang-orang yang ada dalam ruangan ini, banyak sekali adalah orang-orang yang dosanya banyak pada masa yang lalu. Ya, banyak sekali perbuatan-perbuatan masa lalu yang syarat dengan dosa. Tetapi Tuhan bilang, yang memerlukan tabib, yang memerlukan dokter, itu adalah orang sakit. Amin. Ya, maka Tuhan datang ke dunia ini saudara sebagai a healer. Ya, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dia datang sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Ya, dia datang kepada kita saudara sebagai juru selamat, Mesias, juru selamat. Ya, kalau kita juru mudi, mengemudikan kemudi, juru masak, orang yang memasak, dia adalah juru selamat yang memberikan kepada kita keselamatan. Untuk itulah dia datang ke dunia ini, ya, mengalahkan dosa. Maka jangan tunduk kepada dosa, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pagi ini, siang ini, saya akan berbicara sedikit tentang proses keselamatan. Ada 3 proses keselamatan, saudara-saudara, ya, untuk nanti sampai ke surga. Yang pertama adalah justification. Kata-kata ini lagi populer sekali saat-saat ini. Justification atau proses pembenaran. Ya. Proses pembenaran. Coba kita lihat dari pokok ini, saudara-saudara. Dari pokok ini hanya dibutuhkan iman.
Ya, bukan karena usaha kita. Kita dibenarkan bukan karena usaha kita. Hanya butuh iman, percaya. Saudara-saudara. Coba baca Titus pasal 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dia menyelamatkan kita bukan karena kita berbuat baik. Bukan karena saudara tidak pernah mencuri, bukan karena saudara tidak pernah menipu, bukan karena saudara tidak pernah berdusta. Ya, kalau hanya perbuatan baik, dosa itu tidak dapat dihapuskan. Makanya di luar sana ada yang mengajarkan bahwa dosa itu nanti akan ditimbang. Oke? Rupanya di sana ada timbangan. Kalau perbuatan baik itu berat daripada dosa, maka akan masuk ke dalam surga. Lewat, lolos, welcome katanya surga. Wah, jadi sekalipun dia melakukan banyak kecacat di dunia ini, saudara-saudara, tapi karena perbuatan baiknya itu besar, maka dia boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya bahwa keselamatan itu bisa dibeli. Hanya butuh iman, bukan usaha kita. Yang kedua adalah menguburkan manusia lama oleh baptisan. Ya. Tadi dikatakan tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali. Menguburkan manusia lama oleh baptisan. Coba baca Roma pasal 6 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kemana-mana saya berbicara, jika berbicara tentang baptisan air, saya menyampaikan ayat ini, saudara-saudara. Ya, jadi pembenaran dilakukan oleh Tuhan karena saudara-saudara, Dia telah bangkit dari antara orang mati. Kita dikuburkan, ditenggelamkan, dibenamkan, manusia lama ditanggalkan, muncul manusia baru. Memang banyak pertanyaan. Ya, kenapa ada orang yang sudah dibaptis masih melakukan dosa? Ada, banyak. Ya, banyak. Orang yang masih melakukan dosa. Tetapi sebenarnya ketika dia dibaptis, dosa kutuk turunan itu sudah dikuburkan. Oke? Sudah ditanggalkan. Memang ketika dia keluar dari air dan kemudian tidak mengalami pertumbuhan, pergaulannya buruk, ya, tidak pernah mendapatkan nasihat, teguran dari firman Tuhan, maka dia akan kembali kepada kehidupannya yang lama. Bisa kembali kepada kehidupannya yang lama. Tetapi saudara, hakikat dosa di dalam dirinya, ya, ketika dia dikuburkan di dalam air, bangkit menjadi manusia baru, itu sebenarnya sudah dipatahkan, sudah dikalahkan. Maka dikatakan tadi, sekali lagi, Titus pasal 3 ayat 5, bahwa Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali. Perhatikan kalimat ini, dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi sebenarnya ketika seseorang keluar dari air melalui proses baptisan air, ya, hidupnya itu harus terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus. Kalau tidak, saudara, kembali kepada kehidupan yang lama. Maka sudah tidak heran kita melihat orang-orang yang sudah dibaptis tapi kemudian hidup berantakan. Ya. Yang ketiga, sekali lagi, justification. Ini adalah proses pembenaran, hanya butuh iman. Yang kedua, menguburkan manusia lama. Yang ketiga, mendapatkan pengampunan dosa. Karena manusia tidak dapat menghapuskan dosanya sendiri. Ya, tidak bisa. Adam dan Hawa mencoba ini. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa dan mereka melihat diri mereka telanjang, mereka malu, mereka mengambil menyemat daun pohon ara menutupi ketelanjangan mereka. Tetapi tidak bisa. Dosa itu melekat di dalam hidup mereka.
kita butuh otoritas yang lebih besar untuk mengalahkan dosa. Itu adalah Tuhan. Katakan amin. Di Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Pada waktu itu saudara-saudara, di loteng atas Yerusalem yang sering kali disebut upper room, ya kamar atas di Yerusalem, berkumpul 120 orang murid. Lalu kemudian tiba-tiba terdengarlah tiupan seperti angin kencang, keras, dan tampaklah lidah-lidah api hinggap ke atas mereka masing-masing. Lalu mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa roh, bahasa lidah. Ya, lalu orang-orang bilang mabuk. Nah, ketika orang-orang bilang mabuk, banyak orang melihat, banyak orang menonton. Bapak Pendeta Petrus berkhotbah. Dia berkhotbah tentang Yesus yang telah kamu salibkan, kata Petrus. Lalu kemudian ayat 37, Kisah Rasul 2 ayat 37, hati mereka sangat terharu. Ya, artinya saudara-saudara, mereka dijamah oleh Roh Kudus. Hati mereka sangat terharu, lalu mereka mengatakan, apakah yang harus kami lakukan saudara-saudara? Dan kemudian Petrus berkhotbah, ya, menyampaikan ayat 38 ini. Dikatakan bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh. Bapak Ibu, yang bisa mengampuni dosa hanya Tuhan. Jangan datang ke tempat lain. Datanglah kepada Tuhan yang mengampuni dosa. Dan ternyata proses pengampunan dosa itu berjalan terus-menerus setiap hari. Kita tidak pernah berhenti, saudara, karena hidup kita masih bersentuhan dengan dunia. Sekalipun seseorang bersembunyi di gunung kelabat sana, dosa itu tetap, saudara, bisa datang kepada dia. Ya mungkin lebih kecil daripada orang yang tinggal di dalam kota, tapi tetap ada. Di dalam pikiran, perbuatan, dan selanjutnya, manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, yang kedua adalah yang disebut sanctification, yaitu proses pengudusan. Kalau tadi saudara-saudara justification hanya dibutuhkan iman, maka sanctification ini yang berbicara tentang proses pengudusan perlu usaha. Ada bagian yang Tuhan kerjakan, proses pembenaran, tapi ada bagian yang kita lakukan, saudara-saudara, yaitu dikuduskan dari kuasa dosa. Perlu kerjasama dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, seperti minta urapan Tuhan. Kenapa kita perlu urapan? Supaya urapan dari Roh Kudus itu memunculkan kuasa di dalam kehidupan kita. Sama dengan handphone, kalau habis baterai, maksudnya stromnya yang habis, ya, dayanya yang habis. Bukan baterainya habis, baterai tidak bisa habis, dayanya yang habis. Maka handphone itu lampu-lampunya dan semua organnya akan mati. Perlu apa? Dicas ulang. Maka kita melakukan ini setiap bulan, saudara-saudara, yaitu pengurapan. Banyak orang yang tidak setuju dengan pengurapan. Ya, tidak mengapa, saudara. Karena ini adalah sebuah tindakan iman. Tindakan iman. Bisa memakai minyak apa saja, asal jangan minyak goreng habis goreng ikan asin. Ya, yang kita pakai selama ini adalah minyak yang saya bawa dari Israel. Apakah minyaknya yang berkuasa? Bukan. Yang berkuasa itu adalah Tuhan yang melihat tindakan iman kita. Kita punya iman begini, minyak ini didoakan supaya ketika menyentuh kita, memunculkan otoritas Tuhan di dalamnya. Katakan amin. Kita tidak menjadikan minyak itu sebagai jimat. Masuk di kamar hotel, barangkali bekas dipakai apa ini, siram minyak. Siramnya di lemarinya orang lagi. Ya, pernah dulu ada gereja yang pakai di Mega Mall. Siram minyaknya di drum begini.
Kan rusak drumnya. Disiram minyak. Gitu ya. Ada pendeta datang ke sungai Yordan. Sebelum baptisan, kuduskan dulu, siram dengan minyak. Kan orang marah, orang turun minyak semua di kepalanya. Bukan saudara, minyak itu bukan jimat. Bukan. Kita mempercayai Tuhan bisa memakai segala hal untuk menolong kita. Tapi sekali lagi, tindakan iman. Hari ini kita datang ke gereja adalah tindakan iman. Ya, ketika WL berkata, mari angkat tangan saudara ke atas. Oh, ke atas. Kenapa mesti ke atas? Tindakan iman, bahasa Alkitab Tuhan itu ada di atas, di tempat yang maha tinggi. Katakan amin. Ya, karena bukan di atas kita di sini. Karena di bawah kita ini bola dunia bundar. Di bawah kita Amerika, di mana atasnya di sini. Oh, kalau begitu Tuhan banyak. Bukan. Tindakan iman. Katakan amin. Nah, kita perlu mendapatkan pengurapan supaya kuasa Roh Kudus itu turun dalam hidup kita. Lalu kemudian kita hidup di dalam persekutuan. Oke? Maka Alkitab mengatakan janganlah meninggalkan persekutuan ibadah. Kenapa di dalam persekutuan ibadah kita saling menguatkan satu dengan yang lain? Ya, makanya kita punya kul. Saya tidak bisa mengenal satu persatu jemaat. Tidak tahu satu-satu. Pelayan-pelayan pun, saudara, saya tidak bisa mengenal keadaan mereka masing-masing di dalam keluarga. Nah, bagaimana caranya supaya bisa di-cover melalui kul kelompok-kelompok kecil ini? Maka jangan meninggalkan, saudara-saudara, ibadah, ya, ibadah. Kita ada di dalam sebuah wadah Gereja Betel Indonesia Menora Manado. Makanya saudara-saudara ada di dalam, ayo buat KKJ, kartu keluarga jemaat. Kalau saudara punya kartu keluarga jemaat, tuh turun di bawah dikasih payung satu, payung golf, payung mewah. Ya, tapi punya KKJ. Dan bukan cuma punya KKJ lalu kemudian setahun sekali datang ke gereja, bukan. Itu si bermain-main, orang itu bermain-main dengan urusan itu. Bukan. Tapi memang kita adalah orang yang mau tertanam di dalam gereja, mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan teguran, mau berbagi kasih dan menerima kasih. Yang mengerti katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, hiduplah di dalam persekutuan sesama anak-anak Tuhan. Lalu proses pengudusan ini hidup dalam pertobatan. Sekali lagi saudara-saudara, kita bersentuhan dengan dunia ini. Kita bisa salah setiap hari. Kita bisa berdosa setiap hari. Puji Tuhan kita punya alarm saudara di hati kita. Siapa itu alarm di dalam hidup kita? Roh Kudus. Maka ketika saudara salah berbicara kepada istri, salah berbicara kepada suami, salah berbicara kepada orang lain, salah berpikir membuat sebuah tindakan yang keliru, alarm itu akan bunyi di sini. Alarm itu yang akan mengingatkan, so salah ngana, so salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Sehingga kemudian kita datang kepada Tuhan dan Tuhan saya salah. Saya salah, minta pertolongan Tuhan, minta kuasa Tuhan, otoritas yang lebih besar untuk mengampuni dosa kita. Katakan amin. Jadi setiap kali kita bertindak keliru dan Tuhan mengingatkan, cepat-cepat kita berkata, Tuhan saya salah, ampuni saya Tuhan. Saudara tidak perlu pengumuman pakai toa. Ya, oh saya sudah salah. Tidak perlu saudara. Saudara tidak perlu menceritakan kepada semua orang akan apa yang salah yang kau lakukan. Ya nanti jadi gosip lagi. Karena kalau kita tenggelam di dalam dosa, pasti akan dihukum. Kalau ada yang keliru di dalam hati, saudara-saudara, ya ingat nama seseorang sakit hati. Ada yang salah di dalam hati kita. Ingat nama seseorang merasa bersalah. Ya, saya sudah berbuat curang kepada orang itu. Saudara-saudara, cepat-cepat kita selesaikan. Apalagi kalau ingat seseorang, ingat. Ternyata saya masih punya utang belum bayar. Ya, minta ampun. Masih punya utang.
Endi belikan gula bifi. Ini belum bayar utang. Ya. Sudah? Enggak tahu, saya ingat, jangan tidak dibayar. Iya, saudara, ya, urusan kecil. Kalau saudara anak buah dikasih uang sama bapak buah, pergi beli sesuatu, dikasih uang 100.000, kembalinya 79.000, kembalikan 21.000. Jangan bilang, bosnya ada ranking ini. Enggak bisa, kembalikan. Itu bukan hak kita. Ambil yang menjadi hakmu. Ya? Kalau bos kasih uang 10 juta, belanja, beli Indomie 2 dos, kembalinya 9 juta sekian, bos bilang ambil, bilang puji Tuhan, haleluya, 27 kali. Oke? Tapi kalau ada kembaliannya 5.000, kembalikan. Jangan diambil. Sekalipun bosmu itu uangnya puluhan miliar, enggak, kembalikan. Urusan nanti dia bilang, simpan di dompetmu, baru diambil. Ya? Itu namanya integritas. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, glorification. Ya, justification, proses pembenaran, sanctification, proses pengudusan, glorification, proses pemuliaan. Bagaimana nanti kita akan dimuliakan oleh Tuhan? Kita mengalami yang namanya diselamatkan, dosa tidak berkuasa lagi. Oke? Kita akan mengalami yang namanya rapture, pengangkatan. Tubuh itu akan diubahkan. Ya, tubuh itu akan diubahkan. Nanti ketika kita diangkat, ini rambut yang dicat semua ini tidak tahu bagaimana model warnanya nanti. Apakah dia akan hitam atau dia akan tidak tahu, saudara, karena bule rambutnya perak. Aneh sekali ya, bule itu tidak pernah tahu cat rambut loh. Pas rambutnya putih semua. Saudara-saudara, saya tidak tahu nanti bagaimana kalau ada bisul atau ada bisul itu pasti sembuh. Kalau ada misalnya bekas bisul, bekas luka, bagaimana nanti akan sembuh? Tapi saya kira akan sembuh, saudara. Maksudnya tidak akan kelihatan bekasnya. Kenapa? Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tubuhnya hancur. Kitab Yesaya mengatakan dia tidak dalam rupa manusia lagi. Orang memalingkan wajahnya, terlalu menyeramkan. Tetapi Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga, selama 40 hari berulang-ulang dia menampakkan diri. Apakah luka-lukanya masih ada? Saya kira tidak ada. Kalau dia tidak sembuh, bagaimana mungkin Alkitab berkata oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh? Oke? Saya percaya Tuhan kembali kepada seperti sebelumnya. Cuma ada 3 tanda luka yang dia bawa. Tangan kiri, tangan kanan, dan lambungnya. Kenapa masih membawa 3 tanda itu? Gara-gara pendeta Thomas. Ya, jadi waktu murid-murid berkumpul dalam ruangan yang tertutup, 10 orang, Thomas tidak ada, Tuhan datang menampakkan diri kepada mereka. Yesus. Nah, setelah itu murid-murid menyampaikan kepada Thomas. Thomas bilang, saya tidak percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam tangannya yang berlubang paku dan ke dalam lambungnya. Maka luka itu tetap dipertahankan. Dan ketika beberapa hari kemudian berkumpul 11 murid, ada Thomas. Dan kemudian Tuhan datang dan Tuhan bilang, "Ini mas, sini kamu. Ini tanganku yang berlubang dan lambungku. Cucukkanlah jarimu ke dalamnya supaya engkau percaya." Saudara-saudara, gara-gara pendeta Thomas. Maka dalam hidup ini percayalah supaya luka-luka Tuhan itu benar-benar sembuh. Percayalah supaya luka-luka kita menjadi sembuh. Kalau kita tidak percaya, luka-luka itu akan tetap ada. Katakan amin. Ya, percayalah saudara. Kita bertemu muka dengan Tuhan di dalam keadaan yang sempurna. Ya, tubuh ini akan diubahkan dan kita akan memperoleh upah di dalam kerajaan sorga. Jangan mau membiarkan hidup ini saudara dipermain-mainkan ya oleh dosa. Mari kita mau datang kepada Tuhan.
Dia akan membenarkan kita. Ya, dan proses pengudusan itu akan terjadi sampai suatu hari nanti kita akan dipermuliakan oleh Tuhan. Amin.